Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Lestari dari 13 Prodi Fisika NIM 20203017. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang soal-soal UTS yang kemarin. Soal yang pertama itu jelaskan tentang gas ideal. Nah, hukum gas ideal yaitu jika suatu gas yang berada pada dalam bencana yang tertutup itu tidak bocor, dijaga tetap, maka tekanan gasnya itu berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, dapat kita rumuskan P1 sama V2 sama dengan P2 per V2. Nah, jika P1-nya ini turun, maka P2-nya itu akan naik. Dan jika P2-nya itu naik, maka V2-nya itu akan turun. Nah, pada hukum gas ideal ini terdapat tekanan, yaitu V, kemudian ada volume, kemudian ada suhu. Nah, kita contohkan dalam sebuah sistem. Nah, di sini sistemnya itu terdapat volume dan tekanan. Nah, pada contoh gambar yang kedua itu volumenya itu turun dan tekanannya itu naik. Nah, berdasarkan hukum Charles, jika tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup tidak bocor, maka volume gasnya itu sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, dapat kita tuliskan rumusnya yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, di sini jika volume awalnya itu naik, maka volume keduanya itu akan turun. Dan jika T1-nya itu naik, maka T2-nya juga akan turun. Nah, pada contoh soal gambarnya, pada contoh pada gambarnya itu seperti ini. Nah, di sini tekanannya itu sama besar itu V0, V0. Nah, pada gambar yang kedua ini V0-nya turun dan suhunya naik beserta volumenya naik. Maka V sama dengan V. Ini gambar ketika setelah dipanaskan. Hukum kedua menurut hukum Gay-Lussac. Nah, jika suatu volume gas yang berada dalam bejana tertutup atau tidak bocor, maka tekanan gasnya itu akan berbanding dengan suhu mutlaknya. Nah, rumusnya itu V1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, dapat kita gambarkan pada suatu sistem seperti ini yang sebelum dipanaskan itu terdapat volume dan suhunya. Setelah dipanaskan, itu suhunya naik dan tekanannya pun naik. Maka pada hukum Gay-Lussac ini, volume per suhunya itu konstan. Nah, pada hukum ketiga itu hukum gas ideal. Nah, hukum Gay-Lussac itu terdapat syaratnya yaitu tidak bocor massa, gas mol massa. Nah, dapat kita tuliskan rumusnya P1 kali V1 per T1 itu sama dengan P2 dikali V2 per T2. Nah, di mana P itu merupakan tekanan gas dan V itu volume gas, sedangkan T itu adalah suhu gas. Nah, maka persamaan gas idealnya yaitu V kali V per T sama dengan K sama dengan N kali R. Dapat kita tuliskan, kita turunkan, jadi VV sama dengan N kali R kali T. Nah, pada soal yang kedua yaitu jelaskan yang dimaksud dengan siklus Carnot. Nah, pertama pada gambar ini terdapat siklus. Siklus itu siklus A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Nah, pada siklus A ke B ini itu dinamakan proses ekspansi isotermis. Nah,
di sini karena T1-nya ke sini dan Q1-nya yang masuk. Terus dari B ke C itu merupakan proses ekspansi adiabatik. Nah, sedangkan dari C ke D itu merupakan proses kompresi isotermis. Nah, sedangkan dari D ke A itu merupakan proses adiabatis. Nah, proses dari A ke B itu berdasarkan hukum termodinamika 1, A ke B itu merupakan delta QAB sama dengan delta U AB ditambah WAB. Kemudian delta U sama dengan CU dikali delta T itu menjadi TA sama dengan TB sama dengan T1. Itu dikarenakan suhunya sama. Maka DT sama dengan 0 dan DUAB sama dengan 0. Maka kesimpulannya yaitu delta QAB sama dengan WAB. Nah, pada isotermis ini perubahan kalornya terjadi tergantung tekanan atau suhunya. Nah, delta QAB sama dengan N kali R kali T ln VB per VA. Sedangkan proses pada B ke C itu sama dengan delta Q sama dengan 0. Nah, sedangkan pada proses D ke A itu delta Q sama dengan 0. Pada proses A ke B itu sama dengan delta QAB sama dengan N kali R kali T ln VB per VA. Nah, sedangkan pada proses C ke D ini dapat kita tuliskan delta Q sama dengan delta QCD sama dengan N kali R kali T2 ln VD per VC. Q1 sama dengan delta QAB sama dengan N kali R kali T1 ln VB per VA. Sedangkan Q2-nya yaitu min delta QCD sama dengan N kali R kali T2 ln VC VD. Nah, kita tuliskan menjadi persamaan ke-1 yaitu Q1 sama dengan N kali R kali T1 ln VB per VA. Itu merupakan persamaan 1. Nah, persamaan keduanya yaitu Q2 sama dengan N kali R kali T2 ln VC per VD. Itu merupakan persamaan yang kedua. Nah, kemudian adiabatis. VV pangkat N sama dengan C itu merupakan VV sama dengan N kali R kali T, dimana jika kita mencari V itu akan menjadi N kali R kali T per V. Maka V itu sama dengan T per V. T per V, V sama dengan C. T per V, T per V gamma dikurang 1 sama dengan C. Nah, kemudian dari B ke C itu dapat kita tuliskan TB VB gamma dikurang 1 sama dengan TC dikali VC gamma dikurang 1. Nah, T1 VB gamma dikurang 1 itu sama dengan T2 dikali VC gamma dikurang 1. Itu merupakan persamaan ketiga. Terus kita akan mencari ke persamaan keempat. Dari D ke A itu merupakan TD dikali VD gamma dikurang 1 sama dengan TA dikali VA gamma dikurang 1, maka menjadi T2 dikali VD gamma dikurang 1 sama dengan T1 VA gamma dikurang 1 merupakan persamaan keempat.
kemudian dari persamaan tadi kita bandingkan persamaan 3 dengan persamaan 4, maka menjadi VB gamma dikurang 1 dibagi VA gamma dikurang 1 sama dengan VC gamma dikurang 1 per VD gamma dikurang 1. Nah, di sini menjadi VB per VA tutup kurung gamma dikurang 1 sama dengan VC per VD tutup kurung gamma dikurang 1. Nah, karena di sini VB per VA itu sama dengan VC per VD, nah kemudian kita bandingkan dari persamaan 2 dan 1. Q2 sama dengan Q1 itu N kali R kali T2 ln VB per VA dibagi NRT1 ln VC per VD. Nah, di sini udah dijelaskan VB per VA itu sama dengan VC per VB. Maka ln ini bisa kita coret karena mereka sama, dan NRT ini bisa kita coret, maka NR ini sama kita coret, maka tersisa Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Nah, inilah rumus dari siklus Carnot. Nah, di sini Q1 itu merupakan kalori yang masuk dan Q2 itu merupakan kalori yang terbuang. Sedangkan T1 itu merupakan suhu tinggi dan T2 itu merupakan suhu rendah. Nah, soal yang ketiga menggunakan segi 8 ajaib untuk mencari DH dan DG. Nah, pertama untuk mencari DH, di sini H. Berarti kita mencari DH. Berarti yang terdekat dengan DH itu P sama S. Maka dapat kita tuliskan DH sama dengan VDV, karena di sini V ditambah TDS karena di sini S. Kemudian kita akan mencari DG. Nah, di sini yang terdekat sebelah kanannya itu ada V dan ada T, maka DG dapat kita tulis V DV dikurang SDT. Kok bisa dikurang sedangkan yang di atas tadi tambah? Nah, di sini kita lihat kalau tandanya itu ke bawah ke samping itu nilainya negatif, sedangkan jika ke atas sama ke kanan itu tandanya positif. Maka karena di sini ke bawah maka menjadi min SDT. Soal yang keempat, buktikan tentang hukum Maxwell 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini yang pertama persamaan dari hukum Gauss. Nah, kita perhatikan gambar yang ini merupakan sebuah gambar bidang yang dilewati oleh garis-garis medan listrik. Ketika garis ini menembus sebuah permukaan, maka flux listrik ini dapat kita rumuskan, itu flux listrik sama dengan E dikali A. Itu menjadi flux listrik sama dengan E kali A cos theta. Nah, kemudian kita akan melihat pada bidang yang kedua. Di sini kita akan meninjau suatu bagian dari ruas-ruas tertentu. Nah, di sini fluxnya itu akan membentuk sudut theta, yaitu EX. Maka EX sama dengan E cos theta. Flux sama dengan E kali A
dq sama dengan E dikali dA, maka flux sama dengan integral E dikali dA. Kemudian kita akan meninjau dari suatu sistem yang tertutup. Nah, di sini ada flux yang ingin masuk atau melalui suatu sistem yang tertutup. Maka dapat kita rumuskan flux sama dengan integral tertutup E dikali dA, di mana flux sama dengan I per E dikali 0. Maka dapat kita rumuskan integral tertutup E dot dA sama dengan I per epsilon 0. Nah, maka V sama dengan Q per V, di mana Q itu sama dengan V dikali V. dQ itu sama dengan V dikali dV, sedangkan jika kita ingin mencari Q itu akan menjadi integral V dV. Nah, integral tertutup E dikali dA itu sama dengan V dikali epsilon 0 integral dV. Nah, integral tertutup E dikali dA ini itu sama dengan integral 16E dikali dV. Nah, di mana integral 16E dot dV itu sama dengan rho dibagi epsilon 0 integral dV. Kemudian dari ini dapat kita turunkan menjadi 16 dot E dikali V sama dengan rho dikali epsilon 0 dot V. Karena di sini sama-sama ada V, maka dapat kita coret. Maka tersisa 16E sama dengan rho per epsilon 0 itu menjadi P sama dengan 0. Itu hukum Maxwell yang pertama. Sedangkan hukum Maxwell yang kedua itu hukum Gauss magnetik. Rumusnya yaitu integral tertutup B dikali dA sama dengan 0. Integral tertutup B dot dA itu sama dengan integral 16 dot B dV. Nah, di sini integral B dikali dA itu sama dengan 0 itu dapat kita uraikan menjadi integral 16B dV itu sama dengan 0. Nah, 16 dot B itu integral dV sama dengan 0. 16B dot V itu sama dengan 0, sehingga menjadi 16B sama dengan 0 per V. Karena kita pindahkan luasnya ke sebelah kanan, maka menjadi 16B sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke hukum Maxwell yang ketiga, yaitu hukum Faraday. Itu merupakan suatu perubahan medan magnet, yaitu arus listrik GGL. Nah, di sini rumusnya dapat kita tuliskan sama dengan min N dq d per dt itu sama dengan min dq d per dt. Nah, di sini dD sama dengan integral B dikali dA itu sama dengan GGL sama dengan integral E dikali dt
itu menjadi